Kita akan bahas tentang rematik, yang dimana rematik ini ya mungkin banyak ya, karena ternyata beberapa hal yang disebut tadi di-mention di segmen sebelumnya ternyata banyak dikonsumsi oleh kita, banyak menjadi habit keseharian kita. Kita lihat yang pertama adalah makanan yang digoreng, goreng-gorengan. Indonesia itu terkenal dengan gorengannya yang super lezat. Kayaknya sehari tanpa makan gorengan kayaknya agak susah ya. Entah itu gorengan di luaran sana yang dijual oleh penjual-penjual atau pedagang, ataupun di rumah juga kita sering. Nah, hubungan antara gorengan dengan pasien penderita rematik ini gimana nih, Dok? Baik, jadi kalau untuk makanan yang digoreng sebaiknya untuk pasien-pasien dengan rematik atau yang kita kenal rheumatoid arthritis sebaiknya dikurangin. Kenapa? Karena makanan yang digoreng itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Jadi oksidasinya tidak hanya makanannya tetapi juga lemaknya. Nah, lemak yang teroksidasi ini nanti asam lemaknya akan berubah dari rantai cis jadi rantai trans. Nah, lemak trans ini yang kita sering dengar itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Lemak trans ini suka mengendap. Jadi terkait dengan peningkatan LDL di dalam tubuh. Jadi kalau pada pasien-pasien rheumatoid arthritis yang sudah mengalami peradangan, kalau kita tambahin makanan yang digoreng, itu akan menyebabkan peningkatan stres oksidatif dalam tubuh. Jadi berbahaya malahan kalau terlalu banyak makanya digoreng, apalagi dengan suhu tinggi. Seperti itu Pak Mas Raden. Kita lanjut yang kedua, Dok. Gula dan karbohidrat olahan, katanya juga harus pantang nih dimakan sama penderita rematik. Gimana nih, Dok? Betul, kalau gula dan karbohidrat olahan itu terkaitnya dengan yang namanya ages. Kita pernah dengar ya, mungkin ages itu apa? Itu ages itu bukan umur sih sebetulnya. Oke. Ages itu singkatannya advance of namanya glycation end product. Jadi itu barang apa? Jadi ketika yang namanya makanan diolah itu akan mengalami yang namanya reaksi antara karbohidrat atau gula glukosa ini yang dipecah dari karbohidrat dengan yang namanya protein atau lemak. Nah, ini hasil akhirnya itu yang namanya ages itu. Ages ini akan menyebabkan namanya stres oksidatif. Stres oksidatif ini pada pasien reumatoid itu harus dihindarin karena kan reumatoid sendiri sudah mengalami peradangan. Ditambahin lagi yang namanya stres oksidatif, makinlah parah kan jadinya, peradangannya makin tinggi, akhirnya makin timbul rasa nyeri lah, timbul keluhan ini itu, seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, produk susu. Waduh, gimana nih, Dok? Banyak dari kita yang akhirnya juga susuer ya, orang yang mengkonsumsi susu gitu dari kecil malahan gitu. Gimana nih untuk rematik, Dok? Jadi gini, kalau untuk rheumatoid itu sebetulnya kalau susu kita mesti kurangin. Jadi misalnya kan tiap penyakit rheumatoid itu berbeda-beda tingkatannya. Jadi ada yang tingkatnya berat, sedang, sampai ringan. Kalau yang tingkatnya berat mungkin untuk susu kita perlu benar-benar kita batasin sekali ya, karena terkait ada protein. Jadi protein dari susu ini akan menimbulkan namanya antibodi di dalam tubuh pasien tersebut. Dan juga ketika masuk ke dalam tubuh, biasanya di pencernaan itu sering terjadi yang namanya intoleransi laktosa. Jadi itu yang intoleransi laktosa itu terkait dengan yang namanya leaky gut. Itu terkait dengan autoimun. Itu bahayanya kalau produk-produk susu itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien reumatoid itu perlu was-was. Kalau kita yang orang normal, it's okay. Tapi kita tetap batasin, jadi nggak berlebihan juga, seperti itu. Kita lanjut yang selanjutnya adalah, nah ini kayaknya bukan cuma rematik aja ini, Dok ya. Penyakit yang lain plus penyakit isi dompet juga bisa jadi nih. Rokok dan alkohol, gimana nih, Dok? Baik, kalau rokok dan alkohol itu dua-duanya yaitu menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Jadi menyebabkan peningkatan ini ya dari di dalam tubuh itu timbul peradangan. Nah, kalau pada kita normal, peradangan mungkin masih karena kita sering makan sayur, buah, itu masih bisa diatasin. Tapi kalau pada pasien rheumatoid arthritis, itu lebih risiko tinggi lagi. Kenapa? Karena sudah di tubuhnya peradangan, kita tambahin sama rokok, sama alkohol, itu timbul makin tinggi peradangan. Dan juga rokok dan alkohol itu mengarah pada ini, peningkatan apoptosis. Apoptosis itu barang apa? Jadi apoptosis itu adalah sistem di dalam tubuh kita untuk membunuh sel kita sendiri yang sudah rusak, itu kita hancurkan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak alkohol atau misalnya terlalu banyak rokok, itu kan banyak sel yang semakin rusak. Jadi proses apoptosisnya itu sistemnya akan semakin tinggi. Jadi otomatis tubuh kita, ada pasien-pasien yang reumatoid akan semakin parah gejalanya seperti itu. Yang terakhir, nah ini dia, kita hidup di zaman yang serba modern, semua serba daring, semua serba online, orang pesan makan enak banget, junk food is everywhere.
dan semuanya pasti mengandung garam dan pengawet. Itu sudah lumrah banget terjadi di kota besar gitu ya, kayak Jakarta. Nah, garam dan pengawet dengan rematik ini seperti apa, Dok? Sebenarnya gini, kalau garam dan pengawet itu kan lebih mengarahnya ke yang kita bilang natrium atau sodium. Nah, Garam sendiri kan natrium klorida itu mengandung natrium. Itu bekerjanya pada pasien-pasien dengan reumatoid itu terkait di genetik. Jadi kita nggak kelihatan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu namanya kita bilang dia tuh mengaktifasi namanya T helper 17. Jadi di situ tuh terkait dengan kerusakan di genetiknya. Nah, kalau untuk garam dengan yang namanya pengawet kita mesti batasin. Jadi kalau untuk kita normal kan boleh sampai 2.000-2.300. Tapi kalau pada pasien penyakit reumatoid sebaiknya dikurangin untuk natriumnya 1.500 mg paling. Kenapa? Karena itu semakin memperberat gejala dari si reumatoidnya itu sendiri, seperti itu.